Rasa syukur kita ini harusnya selalu kita pupuk. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ini penduduk bumi ada 8 miliar, 8,08 miliar totalnya. Kemudian yang menjadi atau juga yang muslim itu hanya 2,22 miliar. Dan salah satunya yang duduk di sini kita. Indonesia ada 279 juta. Ya terserah nanti kami menghitung bulan atau tidak saya ya, biarkan saja. Ini ada 279,23 sekian juta. Penduduk Islam, penduduk Muslim kita itu adalah 223 juta. Itu kira-kira ada 87, sekian persen. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus dan wajib bersyukur karena kita adalah dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Itu adalah suatu keniscayaan. Bapak Ibu sekalian, saya ingat juga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-safara falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Walikabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggal di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dan dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ini yang saya ingin juga sampaikan. Ternyata bahwa kita diberi bulan Ramadan ini juga dalam rangka agar kita ini juga bersyukur. Kenapa juga demikian, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama tadi bahwa Allah itu menetapkan hari-hari atau juga bulan-bulan tertentu, dan salah satunya adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Jadi di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah juga kenapa pada hari ini, pada bulan Ramadan itu tidak ada yang lain kitab suci yang betul-betul menjadi mukjizat bagi kita di dunia ini, itu adalah kecuali mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah betul-betul petunjuk bagi kita karena Allah yang menjaganya. Jadi bagaimanapun misalkan mau diubah apapun misalkan begitu, tidak ada yang mampu mengubahnya karena Allah yang menjaganya. Jadi
kita perlu selalu bersyukur dengan adanya bulan Ramadan ini. Dan karenanya juga maka kita harus bergembira. Jadi jangan sampai dengan datangnya bulan Ramadan ini justru membuat hati kita resah, membuat hati kita sedih, gitu. Karena dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan dan diberikannya kewajiban untuk berpuasa bagi kita, itu adalah hadiah dari Allah untuk kita. Kenapa juga Ramadan? Misalkan Ramadan wajib hukumnya bagi kita semua untuk melakukan puasa, kecuali bagi yang sakit dan kecuali yang dalam keadaan safar, itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Tetapi jangan lupa di situ bahwa Allah mewajibkan juga untuk menggantinya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, maka dengan datangnya Ramadan ini kita harus perlu mengisinya dengan penuh kesenangan, penuh dengan rasa syukur. Karena sekarang kita kenal ada orang saking pingin diet, itu ada istilahnya apa itu? Intermittent fasting. Ya, entah siapa yang melakukan di sini nggak tahu lah, kan? Itu sampai dibuat itu intermittent fasting. Padahal itu secara teknikal intermittent itu biasanya itu adalah urusannya dengan apa itu namanya resource-nya atau sumber daya, yang sumber daya itu tadi itu tidak menentu. Nah, kita dikenalkan dengan puasa. Jadi puasa kita itu bahkan juga ada puasa sekarang itu 72 jam terus menerus. Itu kawan yang mengatakan bahwa itu adalah puasa yang ada yang mengatakan itu berdasarkan syariah gitu kan, tapi nggak benar juga, itu puasa misal, ya kan 3 hari terus menerus gitu. Dan itu sekarang dikerjakan juga sama para praktisi gizi. Nah, tapi alhamdulillah kita dengan adanya Ramadan nggak perlu fasting intermittent itu, ya sudahlah. Konsep kita makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya gimana enggak kalau kita di mana namanya di perguruan tinggi seperti ini, setiap rapat dan mesti kepaan terus, gitu ya. Ya enggak bersyukur di mana kita di belakang juga sudah ada itu makanan, ya kan? Jadi dengan Ramadan itu Allah membuka rezeki yang seluas-luasnya untuk kita, dan itulah yang perlu kita syukuri. Nikmat Islam, nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita itu jauh lebih yang harus kita syukuri betul-betul itu. Jadi anak-anakku sekalian, saya berharap di samping kita juga sudah Allah menetapkan bahwa kita ini Muslim, maka jangan lupa kualitas kita itu harus juga diperbaiki. Karena kalau kita sekarang misalkan waktunya puasa, waktunya sholat, ya sholat. Tapi kita perlu juga didukung dengan pengetahuan yang bagus, terutama untuk anak-anakku sekalian ini. Ya, jadi karenanya maka kami berharap juga hidupkan Al-Hadith ini. Al-Hadith ini dulu kita buat dengan musola yang kecil. Tahun berapa dulu? Kalau nggak salah baru tahun 92, 93 baru ada musola. Sebelumnya kita nggak punya musola. Makanya kenapa kalau disebut Al-Hadith di sini itu, ya Al-Hadith itu kan besi. Maksudnya itu adalah merepresentasikan kita kalau kita ini orang teknik, gitu. Ya. Jadi anak-anak sekalian, gunakanlah masjid ini dengan baik. Kemudian jangan lupa gunakan dalam rangka untuk menambah ilmu, terutama juga ilmu keislaman, ya. Sehingga kita benar-benar memahami Islam ini dengan baik, dengan utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para panitia, terutama pada Ketua Takmir, Prof. Lutfi
Lutfi yang telah arrange dengan baik, dan juga kepada para panitia. Ya, tentunya panitia sudah berjibaku mempersiapkan ini, baik yang puasanya mulai hari Senin atau juga mulai hari Selasa. Tapi kononnya nanti kalau hari rayanya tetap sama hari ini, ya berarti yang hari Selasa, baik yang minumannya dengan kimas atau juga jamin. Jadi maksudnya coba kita kurang beruntung gimana? Ya, masjidnya Al-Hadid namanya. Kemudian kita juga menggunakan sebelum sholat biasanya kita ada tarawih, tetapi sholat tarawihnya 11 rakaat. Ya, kalau enggak seharusnya 23, 21 begitu. Ya, tapi kita ingin tumakninah. Jadi maksudnya semuanya bisa kita adopsi. Itulah ciri-ciri Muslim yang yang punya dasar. Jadi yang ini juga benar, yang ini juga benar, tidak ada masalah dengan itu. Ya kalau sudah di sini ya sudah, kita ikuti apa kata takmir, ya apa kata panitia. Ya, jadi mungkin itu saja Bapak sekalian dan anak-anakku sekalian. Tolong sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain. Kami menyiapkan makanannya itu sampai 400 bungkus. Ya kalau yang hadir itu saya nggak tahu, kalau tadi banyak. Oh, berarti bagus juga ya. Jadi rupanya banyak yang kita sudah dikatakan maghrib. Tapi ya nggak apa-apa. Kebiasaan kita itu kan begitu. Kalau masalah waktu tidak pernah on time. Betul ya? Ya, kita hanya sepakat paling penting itu adalah urusan buka puasa bersama. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah rezeki kita, makanya rezeki kita dibuka oleh Allah pada bulan Ramadan. Yang salah satunya itu kami kemarin katanya berapa 400 kotak. Ya semoga nggak habis 400 itu. Pokoknya harus habis itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Maaf berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik yang semoga dirahmati Allah, ini perjumpaan pertama, ya, perjumpaan atau perdana untuk Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita semua dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana Allah membuka semua pintu maghfirah. Dan hari ini adalah hari pertama ngabuburit. Ini istilah yang baku atau tidak saya nggak tahu, tapi sebenarnya ini adalah istilah bahasa Sunda kalau saya ngabuburit, sambil menunggu waktu berbuka. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Saya dosen di Fakultas Teknik, tepatnya di Departemen Arsitektur. Dan ini kali pertama juga saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam menunggu waktu berbuka. Dan marilah kita jadikan waktu-waktu ini sebagai kesempatan kita untuk bermuhasabah
di sini termasuk saya bisa belajar sesuatu ketika kita masuk di waktu berbuka. Ini suara saya agak ini ya, karena kondisi cuaca kurang ini akhir-akhir ini, jadi mohon maaf kalau misalnya agak kurang semangat gitu ya, jadi mungkin ada tapi tidak mengurangi semangat saya untuk hadir. Semoga juga tidak mengurangi semangat para mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Ramadan ini memang sudah disiapkan Allah sebagai bulan yang mulia, sebagai sarana untuk mendidik manusia menapaki jalan ketakwaan, sebagaimana tujuan diwajibkannya puasa adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Para mahasiswa dan para hadirin dan hadirat tentu sudah sering kali mendengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah hafal di luar kepala, insyaallah ya, semuanya sudah hafal di luar kepala. Tapi coba kita artinya apa sih? Ini adalah potongan surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sangat jelas sekali di dalam ayat ini siapa yang disuruh berpuasa, mengapa disuruh berpuasa, dan seperti apa. Yang disuruh berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Dan saya yakin semua jamaah yang hadir di sore hari di masjid Al-Hadir ini itu semuanya beriman, insyaallah. Maka kita semua diwajibkan berpuasa, wajib. Dalam arti puasa yang juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Jadi bukan Anda saja, leluhur kita semuanya adalah orang beriman sebelum kita pun juga diwajibkan berpuasa. Maka apa tujuannya? Di akhir ayat disebutkan agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Bertakwa. Bertakwa itu definisinya apa ya? Ada pertanyaan seperti itu, misalnya, kalau kita ingin bertakwa atau menjadi bertakwa, apa sebenarnya definisi takwa? Nah, ini saya beruntung karena saya posisinya di awal ya. Jadi saya langsung menggunakan tema ini karena ayat ini saya rasa semua hafal dan menjadi dasar tentang ibadah puasa ini. Takwa menurut bahasa berasal dari kata waqa'ati wilayah yang artinya memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntunan dan petunjuk Allah, memelihara diri atau menjaga diri, ya, menjaga diri. Kalau kita bisa menjaga diri dalam menjalani hidup, menjaga diri sesuai tuntunan dan petunjuk Allah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan qanaah terhadap yang sedikit dan bersiap untuk hari akhir. Jadi ada 3. Beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah, qanaah termasuk takut kepada Allah yang Maha Agung, takut dulu. Yang kedua beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang terakhir qanaah terhadap yang sedikit dan bersiap untuk hari akhir. Qanaah itu menerima dari yang sedikit dan bersiap untuk hari akhir. Jadi yang pertama tentu adalah takut.
putus, ya. Tapi kalau takut kepada manusia, takut sudah putus itu mungkin masih dianggap wajar. Tapi ini takut kepada Allah yang menciptakan kita. Bagaimana seseorang bisa tidak takut kepada yang menciptakannya? Alhamdulillah. Jadi takut dulu, dilanjutkan dengan beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga qanaah, menerima yang sedikit dan siap untuk hal, menerima takdir dan qada dari Allah. Itu istilah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Razak berkata juga, seorang hamba yang menjadikan sesuatu amal sebagai perisai atau pelindung yang bisa melindunginya antara dia dan yang ditakuti. Saya ulangi maknanya. Seorang hamba yang menjadikan sesuatu amal sebagai perisai atau pelindung yang bisa melindunginya antara dia dan yang ditakuti. Jadi amal itu digunakan untuk melindungi dia dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia takuti. Ini kadang-kadang kita harus sering begini. Saya sering mendengar, walaupun sebenarnya ungkapan, Allah kan maha mengampun. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kalau kita berbuat kesalahan, Allah kan maha mengampun. Ada yang lupa. Ada yang lupa, yaitu Allah maha berat siksanya, maha pedih siksanya. Jadi jangan hanya dipikirkan ampunannya saja, siksanya juga, karena itu satu paket. Ya. Takut dan harap itu satu paket. Takut terhadap siksaan Allah, berharap ampunannya itu satu paket. Jangan hanya berharap ampunan tapi tidak takut siksaannya. Ya, itu sebenarnya hikmah. Takut dan harap itu satu paket. Ada lagi syukur dan sabar. Bersyukur atas apa yang diterima, bersabar atas ujian, itu satu paket. Jangan cuma diambil satu. Ya, takut dan harap, kemudian syukur dan sabar. Ya, jadi itu hal pelajaran sederhana tapi bisa mendidik kita sendiri untuk bisa melaksanakan masalah istiqomah. Nah, kemudian takwa ini banyak dipakai juga sebagai ungkapan menjauhi semua larangan, ya, semua larangan. Dan Abu Hurairah juga pernah berkata tentang hal ini, bahwa apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Jadi Abu Hurairah berkata, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kemudian sahabat lain menjawab, ya. Abu Hurairah berkata, apa yang akan kau lakukan? Dijawab, saya pastikan kaki saya majukan atau saya mundurkan dari duri itu, jangan sampai mengenai. Maka Abu Hurairah berkata, itulah takwa. Jadi kita menghindari sekaligus kita memastikan tetap berjalan. Ya, jadi tidak hanya pasif tapi juga aktif. Tadi takut dan harap. Takut pada siksanya, tapi kita berharap ampunannya. Jadi, ini Allah kan Allah mau mengampuni, ya pasti kita diampuni. Optimis, tapi tetap pasnya jalan terus. Jadi ini tidak takut siksanya, tapi mau ampun terus. Dan tidak seperti itu. Jadi ini satu paket. Ada juga yang mengatakan bahwa takwa ini adalah amal dalam rangka taat kepada Allah. Amal dalam rangka taat kepada Allah sesuai dengan petunjuknya, dengan mengharapkan pahala darinya, dengan meninggalkan maksiat dan melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah karena takut sisanya. Jadi ada yang takut dan mengharapkan pahala. Jadi takut dan harap itu satu paket. Mengharapkan pahala, harap itu juga takut. Jadi kayak orang itu diberi kebebasan tapi dia takut.
Tapi dia berharap jadi seperti itu. Jadi ada rasa ketergantungan, ada rasa khawatir, takut tidak diampuni Allah, tapi juga berharap mengharapkan pahala. Gitu. Nah, itulah perasaan seperti itulah yang disebut dengan takwa. Demikian pentingnya takwa ini bagi seorang hamba, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 197. Nanti saya dibantu Mas saya untuk bacakan biar tidak saya saja. Oke. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taqwani ya ulil albab. Dalam surat Al-Baqarah 197. Allah berfirman, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah padaku, hai orang-orang yang berakal. Saya yakin hadir di sini semuanya berakal. Tidak mungkin kalau tak berakal tidak bisa masuk teknik. Tapi ini adalah sebaik-baiknya bekal. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah padaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi yang tidak berakal tidak termasuk di sini. Gitu. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat populer. Ayat populer. Jadi saya rasa semua hafal. Ya, yang alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah ingatkan, bahkan kita diwanti-wanti jangan sampai kita itu mati dalam keadaan di luar agama Islam. Dan kita tidak tahu. Saya tidak tahu apakah akhir hidup saya akan istiqomah. Kita semua tidak tahu. Kita harus berusaha ke arah sana, insya Allah. Kita mohon selalu agar kita istiqomah. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, ya, karena tidak ada seorang pun yang tahu akhirnya. Jadi dengan berbekal takwa sebagai bekal terbaik, itulah yang akan membawa kita istiqomah sampai akhir. Kita rawat, kita jaga takwa itu yang sebenar-benarnya. Di sini kata Allah sebenar-benar takwa, bukan yang bahasa sekarang kaleng-kaleng, yang kaleng-kaleng yang cuma bahasa basi, tapi sebenar-benar takwa. Ya. Di surat Al-Imran ayat 102 disilakan. Maka ini adalah satu pencapaian yang harus kita usahakan dari sejak kita membaca ayat ini. Anda mendengar ayat ini dari saya atau yang lain, kalau sudah tahu, oh ini berarti saya harus kesana, karena ini adalah sebaik-baik bekal takwa ini. Dan juga kita dilarang janganlah sekali-kali ada, matilah cuma sekali kita jadi, jangan sampai kita mati dalam keadaan di luar agama Islam. Itulah menunjukkan betapa pentingnya takwa itu sebagai sebuah bekal yang harus kita persiapkan dari sejak sekarang. Dari kecil mungkin orang tua kita semua sudah menanamkannya, ikut pengajian, ikut ngaji di sekolah, di rumah, di sholat dan sebagainya. Kalau tidak dipupuk ketika kita menjelang dewasa dengan berbagai tekanan masalah perjalanan hidup, ya, perkuliahan, pergaulan dan sebagainya, ini kemudian lepas, kita akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Jadi
kita semua yang sudah dibekali orang tua kita yang susah payah membekali kita dengan pelajaran agama, kebiasaan-kebiasaan baik, gitu ya. Kemudian mengenal Allah dan sebagainya, harus terus kita pupuk, gitu ya. Harus kita terus istiqomah meningkatkan. Alhamdulillah di Al-Hadir ini kan banyak kajian. Selain ngabuburit ada kajian-kajian tarawih dan juga mungkin kajian-kajian lain. Jadi gunakanlah apa yang ada di depan mata kita ini, yang ada di lingkungan terdekat kita, kalau tinggal jalan kaki, ya mahasiswa tinggal jalan kaki ke masjid, dapat ilmu, duduk, bahkan untuk yang hanya mendengarkan dari teras sambil mungkin HP-an, mengirim pesan, insya Allah akan dapat barokah ilmu dari majelis ilmu ini. Jangan khawatir. Ya. Nah, takwa ini juga disebut sebagai buah dari ibadah seorang hamba kepada Allah. Dia adalah buahnya. Buah itu berarti dia dicapai setelah ditanam, disiram, dan seterusnya. Jadi buahnya adalah takwa. Dia tidak bisa instan, dia harus dipupuk dari kecil. Maka tadi saya katakan, orang tua kita sudah menanamkan pada kita dan kita di usia-usia setelah balik. Jadi kita sudah bisa memetik hasilnya. Kalau nggak sholat, itu rasanya kalau ada yang hilang, gitu ya. Jangan nggak sholat. Sholatnya sudah mepet, waktu ini sudah rasanya ada yang kurang, gitu ya. Itu berarti masih ada, walaupun mungkin tidak setebal yang tetap waktu. Tapi kalau sudah sholat ketinggalan biasa-biasa saja, atau nanti kan bisa sholat lagi, atau besok kan aku baca. Nah itu sudah mulai biasa. Kekurangan itu kita terbiasa, kita harus sebagai sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang fisik, ya. Itu sudah lampu merah, harus berhati-hati, segera perbaiki sholat kita. Ini adalah buah takwa dari ibadah kita kepada Allah yang hanya dapat kita capai dengan kesungguhan, dengan ketaatan. Kesungguhan itu maksudnya adalah tidak main-main, ya ada iya dan tidak. Sungguh kita pelajari bacaannya, kalau sholatnya kita cari ilmunya, satu amalan kita pelajari ilmunya, kesungguhan. Kenapa ada amalan seperti ini, ada ibadah seperti ini, kita pelajari. Kita bertanya, itu kesungguhan. Kalau cuek, nanti kan dapat, nanti kan saya itu tidak sungguh-sungguh, tidak ada upaya, tidak ada effort, ya, tidak ada effort yang dilakukan. Kemudian kesungguhan dalam ketaatan tadi, taat dalam arti mengikuti perintah Allah dan tuntunan Rasulullah, sekuat tenaga menjauhi larangannya. Ini kok betul bahwa ini artinya tinggi ini kasih batal kan gitu. Iya, kita kembali. Jadi perlu kesungguhan dalam kita beribadah, dalam ketaatan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kalau ini yang disebut manusia, ya, yang merasa manusia, dengarkan, yang merasa manusia. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jadi Allah perintahkan sembahlah Tuhanmu, itu
ada yang bahas, kenapa kok tidak sembahlah aku? Ini manusia yang disapa. Jadi setiap manusia punya sesembahan atau Tuhan. Sembahlah Tuhanmu yang spesifik yang telah menciptakanmu. Emang ada banyak yang menciptakan. Yang menciptakan kita ya tentu saja Al-Khaliq, yang menciptakan kita dan juga orang-orang sebelum kita. Jadi bukan hanya satu masa, tapi kita dan sebelum kita itu yang menciptakan satu. Bukan kemudian dari monyet atau kera berubah jadi manusia. Ya dulu tuh zaman dinosaurus ceritanya beda, bukan sama. Jadi Allah berfirman di surat Al-Baqarah 21 sangat jelas, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya, jadi Allah hanya menjelaskan 3 kata itu, agar kamu bertakwa. Nah, kita pelajari apa definisinya. Tadi itu banyak definisi yang kita pelajari tentang bertakwa tadi. Bahkan artinya di sini dalam ayat ini Allah menciptakan kita ini untuk bertakwa. Ya kan? Ada ayat lain yang berkata apa? Inna dina indallah Inna dina indallah. Ya, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Dan beribadah itu buahnya adalah takwa. Jadi ini suatu pencapaian yang amat sangat mulia yang harus kita raih, harus kita perjuangkan. Minimal di Ramadan ini yang sudah kita berada di dalam sekarang, alhamdulillah kita mengupayakan itu agar jumlahnya itu puasa itu Ramadan itu menjadikan kita bertakwa. Istilahnya indikatornya, KPI-nya. Kalau kita sudah mencapai takwa, berarti puasa kita berhasil. Dan takwa itu tentu tidak hanya satu waktu saja. Dia harus terus sampai mati, dan karena itu bekal lagi, bekal takwa. Tidak bisa dia buah ya, harus terus ditumpuk sampai dia kemudian menghasilkan buah dan sampai mati. Nah ini jadi Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menempa diri kita, mendidik diri kita agar semakin dekat atau semakin kuat takwaan kita kepada Allah. Dekat kita dengan Allah dan semakin tinggi atau semakin kuat takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hadid yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Dan ini nanti saya bisa dibacakan, Mas. Ya. Ada 7 keutamaan orang-orang yang bertakwa. Mengapa sih kita harus kita sebagai bekal? Apa keutamaan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, seorang yang bertakwa itu menandakan dia memiliki kemuliaan. Letak kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaan. Monggo Mas boleh dibacakan surat Al-Hujurat ayat 13.
ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Jadi itu letak kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia memiliki ketakwaan. Karena orang yang paling mulia di antara kita yang hadir di sini atau semua teman-teman semua yang hadir ini, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Seperti apa? Ya Allah yang Maha tahu, Maha mengetahui lah yang benar. Kita mungkin tidak bisa menandai dari zahirnya. Oh, yang bertakwa itu yang pakai jenggot. Oh, yang bertakwa itu yang celananya cingkrang. Oh, yang bertakwa itu adalah yang dahinya hitam. Berdua bukan hitam, ada tandanya. Bukan seperti itu. Bukan, maksud saya belum tentu seperti itu. Karena yang kalian tahu adalah Allah. Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya. Jadi itu adalah letak kemuliaan tertinggi seorang muslim. Ketika dia beriman pada Allah, ketika dia bertakwa, maka disitulah letak kemuliaan tertinggi. Dan yang paling tahu tertingginya adalah Allah. Kita tidak bisa wah ini berjenggot, cingkrang, kemana-mana pakai mobil. Itu dohirnya. Manusia itu tidak bisa membaca kolbu ya, hati ya, tahu ya. Dalam hatinya ada itu tahu ya. Manusia hanya bisa menilai dohirnya. Dan dinilai itu amalnya. Kalau dia sudah seperti itu, lihat amalnya apa, kelakuannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah keutamaan seseorang ketika dia bertakwa, maka dia memiliki letak kemuliaan tertinggi di antara manusia yang lain. Yang tahu Allah dan kita sendiri. Saya menjalani ini, walaupun secara dohir biasa-biasa saja. Dohir kita tidak bisa memastikan dohir. Jadi yang bisa tahu adalah itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu bertakwa, keutamaan yang diberikan adalah akan diberikan furqan atau garis pembeda antara yang benar dan salah, antara perintah dan larangan. Ya, salah satu yang penting ketika kita dewasa, kalian mahasiswa itu dewasa, itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu furqan. Bisa membedakan mana yang benar, salah, mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram. Ya, bukan hanya bisa mengetahui, tetapi juga akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sudah tahu itu halal, itu haram, oh itu nggak boleh, itu larangan, terus kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya, atau kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan. Jadi itu hikmahnya kalau kita mempertahankan ketakwaan tadi. Semoga Mas Koy membacakan surat Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Dalam surat ini Allah berfirman ada dua keutamaan tadi. Yang pertama tadi ini adalah diberikan furqan, di mana dalam bagian pertama ayat ini, bagian awal disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang perintah, mana yang larangan, halal
dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sekaligus keutamaan berikutnya yang ketiga yang akan diberikan, akan dihapuskannya segala dosanya dan diampuni semua kesalahannya. Di dalam surat Al-Anfal 29 tadi, pelajar dari bagian awal tadi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sudah diberikan Furqan, diberikan kemudahan untuk mencari melakukan kebaikan, kita juga dihapuskan segala kesalahan-kesalahan dan diampuni dosa. Luar biasa keutamaan bagi orang yang bertakwa, dan Allah mempunyai karunia yang besar, tidak kaleng-kaleng. Jadi keutamaan yang diberikan Allah ini sudah dijanjikan Allah di surat Al-Anfal 29. Yang keempat, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika ada kesulitan, tiba-tiba ada jalan keluar yang tiba-tiba begini, tiba-tiba ada aja jalan keluar, ada solusinya, gitu ya. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya uang, ya. Kesehatan, kesempatan, ya kan? Jadi tiba-tiba ada kesempatan. Dia akan mengadakan surat kapalah, ya. Monggo Mas Covid dibacakan dulu. Ini surat Al-Falaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita sudah suntuk ya, akhir bulan ini gimana, tugas banyak, kemudian dan sebagainya, percayalah orang-orang bertakwa yang ibadahnya itu dijaga, perbuatannya dijaga, jangan sampai tidak duri tadi ya. Itu akan bisa jalan keluar. Tiba-tiba telepon masuk, tiba-tiba ada teman datang, ya, atau tiba-tiba ada pemberitahuan dibatalkan dan seterusnya, ada macam-macam yang kita tidak duga arahnya dan kita tidak sangka. Tiba-tiba ada jalan keluar seperti itu. Nah, itu adalah keutamaan yang keempat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, ketika seseorang itu bertakwa, dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Mas, كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
Jadi orang-orang yang bertakwa ini disukai Allah. Siapa lagi yang kita harapkan cintanya, ridhonya selain Allah? Ya, selain orang tua. Ya. Tapi ini Allah cinta, suka dengan orang yang bertakwa. Tadi kemudian di antara manusia diberikan furqan, diampuni segala dosanya, ya, dihapuskan kesalahan-kesalahan, diampuni, diberikan karunia besar, diberikan jalan keluar dari berbagai arah, dari berbagai kesulitan, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya, mendapatkan kecintaan Allah. Nah ini masa nggak kepingin? Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ya, selama mereka berlaku lurus terhadapmu, maka hendaknya kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Ini satu di ayat-ayat ini diberikan ciri-ciri. Berlaku lurus kepada seseorang, ada orang baik pada kita, maka kita pun baik pada mereka. Ada berbuat yang mulia pada kita, kita pun membalasnya kebaikan. Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaknya kamu berlaku lurus terhadap mereka. Ya, bukan sebaliknya. Itu keutamaan kelima. Yang keenam, ketika seseorang itu bertakwa, seseorang akan mendapatkan pintu keberkahan dan kebaikan. Bukan hanya satu orang, bahkan seluruh negeri itu akan diberikan keberkahan dan kebaikan. Ini disampaikan Allah di firman Allah dalam surat Al-A'raf 96. Allah kasih. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini ayat yang sangat jelas sekali, ya. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Indonesia ini negeri yang penuh berkah, ya. Dari langit itu hujan, panas itu seimbang. Sepanas-panasnya air itu kita masih ada air segernya. Jadi tanaman, ya, mulai dari makanan, buah-buahan, sayuran itu melimpah. Tapi kalau itu adalah berkah dari Allah, kalau kita tidak menjaga keimanan dan ketakwaan kita itu, semoga Allah tidak mencabut itu keberkahan negeri kita. Jadi itu adalah hal yang harus kita perjuangkan untuk menjaga keimanan dan takwa kepada Allah, karena dengan demikian penduduk negeri ini akan dilimpahi berkahan baik dari langit dan bumi. Ya. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi setelah diberi, tapi ada yang pilih siksanya. Yang tadi saya katakan, ada harap dan takut. Takutlah pada siksa Allah yang maha dahsyat. Dan yang terakhir, keutamaan yang lebih oleh untuk orang yang bertakwa diantaranya adalah surga dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran, ini tidak usah, kalau mau belajar Al-Imran ayat 100
133. Ya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Jadi kalau mau ampun itu jangan tar aja kalau sudah dewasa, sudah ini gitu. Tar aja deh. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah, jadi jangan tunggu tak ada. Kalau ada kemaksiatan, ada kesalahan yang kita lakukan, bersegeralah kita mengampun kepada Allah, karena ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu luasnya langit dan bumi. Langit itu hanya kita yang seluruh galaksi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ayat tadi yang saya dibacakan oleh As-Qori tadi, Al-Hujurat 13, Al-Anfal 29, Al-Talaq 23, At-Taubah 7, Al-A'raf 96, Al-Imran 133 ini takwa dengan Allah tidak hanya memberikan keutamaan, tapi memberikan ciri-cirinya juga. Jadi diberikan harapannya atau janji Allah diberikan surga yang luas langit dan bumi. Tetapi ada syaratnya, bersegeralah kamu kepada ampunan. Ketika kita tahu kita salah, ketika tahu kita melakukan kemaksiatan, ketika tahu kita melanggar aturan, segera. Jangan nanti nanti ya, taruh lebaran, nanti tunggu waktu Idul Fitri, kita maafnya, kita menyesalkan seseorang langsung, ya, bersegera kepada. Jadi 7 inilah yang saya sampaikan di dalam kajian Abu Ghraib, ya. Urgensi dan pentingnya ketakwaan yang merupakan buah dari ibadah kepada Allah. Kita berdoa semoga momentum bulan Ramadan ini kita jadikan diri kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa atas kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang berkah ini. Saya tutup, kita tutup ya diskusi sekarang dengan bacaan untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.